Dari mana asal? Ada hubungan antara modulus geser dan kecepatan geser gelombang pada tanah. Jadi kalau di lapangan, kita kan bisa merambatkan gelombang geser untuk mengetahui modulus geser tanah. Jadi GS itu sama dengan fungsi dari kecepatan gelombang geser. Semakin cepat merambat gelombang geser di dalam tanah, itu maka semakin besar nilai modulus gesernya. Sebaliknya, semakin kecil kecepatan rambat gelombang gesernya, maka semakin kecil modulus geser tanahnya. Nah, jadi kalau misalnya tanah ini katakanlah tanah yang keras atau yang padat, otomatis V-nya besar kan, otomatis G-nya besar. Ya. Sedangkan tanah yang lunak atau tanah yang lepas gitu ya, itu kebalikannya. Kecepatan rambatnya kecil, maka kekakuan tanahnya juga kecil. Ya. Jadi ada hubungan ini. Satuan VS itu adalah meter per detik. Lalu dibagi dengan, jadi cepat rambat gelombang ini sama dengan akar dari modulus geser dibagi cepat rambat gelombang. Ya, dibagi dengan kerapatan masanya. Rho itu sama dengan massa dibagi volume. Ya. Beda dengan berat isi. Kalau berat isi tanah, ini bukan ragangan, ini berat isi ya. Simbolnya sama, gamma. Anda mengenal di mekanika tanah 1, berat isi tanah, itu sama dengan berat tanah dibagi volume tanah. Sama dengan massa dikali konstanta gravitasi dibagi volume. Jadi beda antara kerapatan massa dengan berat isi dari tanah. Bedanya tidak memakai konstanta gravitasi. Jadi cuma ini doang. Nah, jadi kalau begitu bukan mencari ini sebetulnya, tapi mencari ini. Sehingga GS itu sama dengan VS kuadrat dikali kerapatan massa. Ya. Ini kan dikuadratkan, tinggal GS. Nah, GS-nya yang dicari. Ya. Jadi ini adalah ini. Kita lebih sering mencari ininya, karena kita tahu kecepatannya ketika kita mengukur di lapangan kecepatan rambat gelombang pada dalam tanah, kita bisa tahu dengan alat ukur. Sehingga kita bisa menghitung nilai modulus gesernya. Nah, kemudian sekali lagi di sini diterangkan bahwa fondasi mesin itu ragangan dinamisnya kurang dari 10 pangkat min 3 atau ragangan kecil, small strain, untuk fondasi mesin. Ya. Jadi, nah, karena itu kita menggunakan modulus gesernya maksimum kan. Karena ininya maksimum, otomatis ini juga maksimum kecepatan rambatnya. Ya. Jadi untuk fondasi mesin, Gmax itu sama dengan kecepatan rambat maksimum gelombang di dalam tanah
dikuadratkan dikali kerapatan massa tanah. Ya, begitu. Kemudian selanjutnya adalah, nah, yang mempengaruhi nilai G ini di modulus geser tanah, ada banyak faktor. Ada jenis tanah, ya kita dua bagi bagian besar, ada pasir, ada lempung. Jadi tergantung Anda pada butiran kasar atau butir halus. Itu uh, pengaruhnya macam-macam ya, berbeda. Ada tegangan kekang. Tegangan kekang itu ini, Anda kan waktu mekanika tanah satu sudah belajar bagaimana mencari, misalnya ini permukaan tanah. Berapa tegangan di sini? Ini adalah H. Dia punya gamma. Katakanlah ini. Maka tegangan tanah di sini itu tergantung jumlah lapisan. Kalau di sini ada satu lapis, dua lapis, tiga lapis, berarti ini sama dengan penjumlahan sigma ya, berat isi tanah dari masing-masing lapis dikalikan ketebalan lapisannya. Jadi ini mempengaruhi, ini tuh mempengaruhi ya, mempengaruhi nilai ini. Semakin besar ini, maka artinya semakin dalam tanah, yang di sini makin dalam kan, maka G-nya makin gede, lebih besar daripada yang dekat permukaan. Ya. Kemudian yang ini besar tegangan geser, semakin besar tegangan geser, maka G-nya modulusnya semakin kecil. Kenapa? Karena ketika tegangannya makin besar, otomatis regangannya makin besar. Nah, Anda tadi sudah tahu bahwa regangan besar itu maka modulus gesernya makin kecil. Karena apa? Karena tanahnya sudah mengalami deformasi yang besar, meregang. Kemudian lama pengekangan. Kalau semakin lama dikekang, walaupun nilai, jadi ininya misalnya tegangan kekangnya konstan, tetapi lama, T-nya makin besar faktor waktunya. Otomatis modulusnya meningkat. Nah, kalau ini tidak berpengaruh, jadi derajat kejenuhan SR ya, Anda di dalam Mektan 1 sudah mengenal SR. Jadi mau pori-porinya terisi air ataupun tidak, atau terisi sebagian, tidak pengaruh terhadap nilai G. Ini tidak, nanti ada penjelasannya. Kalau frekuensi jumlah siklus, ini bergantung kepada regangan. Kalau pada saat regangan kecil, semakin banyak siklus, frekuensi bebannya makin banyak, maka G-nya konstan, bergantung kepada nilai regangannya. Tetapi kalau pada saat regangan besar, siklusnya makin intensif, frekuensi pembebanannya makin banyak, maka modulusnya makin kecil. Karena dia regangannya makin besar kan, tanahnya sudah terdegradasi ya. Kekakuan tanahnya berkurang makin lama. Karena ya itu tadi sudah banyak berdeformasi. Begitu pula dengan kalau tanah yang sudah mengalami regangan awal, pre-strain itu regangan awal akibat beban dinamis, dibebani lagi dengan beban dinamis berikutnya, otomatis G-nya makin kecil lama-lama. Kalau dia bermain di regangan besar, ya. G-nya makin besar jika gamma regangannya makin besar. Tapi kalau pada saat regangannya kurang dari 10⁻³ mau diberi
pembebanan dinamis lebih awal berapapun banyaknya, G-nya relatif konstan. Karena ya itu artinya sama dengan Gmax. Jadi kalau pada saat regangan kecil, relatif tidak berubah kekakuan tanah itu, Gmax. Tapi kalau pada saat regangan besar, semakin regangannya besar, maka kekakuannya makin kecil. Itu batasnya di 10 pangkat min 3, kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang pertama. Jenis tanah sangat mempengaruhi kekakuan dinamis tanah. Di sini Hardin and Richard tahun 93 yang di Amerika ya, Amerika orangnya eksperimental, banyak melakukan percobaan-percobaan pada tanah pasir. Ternyata untuk tanah pasir, modulus geser itu dipengaruhi oleh bentuk butiran. Artinya apa? Contohnya apa? Anda bisa perkirakan ya. Butiran yang bersudut pasir akan lebih besar nilai G-nya daripada G tanah yang butirannya bundar. Karena apa? Karena dia lebih kaku kan. Bisa saling mengunci antara partikel dengan sudut-sudutnya yang tajam. Tapi kalau yang tidak ada sudut, yang bundar, itu kan licin. Nanti akan relatif bergesernya, akan saling bergeser satu sama lain. Tidak bisa diam, tidak mengunci. Kemudian untuk tanah lempung, maka G modulus ini dipengaruhi oleh nilai over consolidation ratio. Misalnya, ini tanah dari dulu sampai sekarang tidak mengalami erosi, tidak mengalami sedimentasi. Ya. Ini adalah OCR-nya sama dengan 1, artinya terkonsolidasi normal. Tapi kalau misalnya dulunya tanahnya segini nih, tingginya segini. Sekarang terkupas, tinggal segini. Jadi ini ada delta H. Maka otomatis ini OCR-nya lebih dari 1. Karena dia pernah mengalami beban yang lebih besar dulu daripada sekarang. Otomatis nilai G-nya akan lebih besar. Jadi OCR semakin besar, maka nilai G-nya makin besar. Ya, jadi tanah yang tererosi, tanah dasar yang pernah tererosi di atasnya itu akan nilai modulusnya lebih besar daripada tanah yang belum pernah mengalami beban yang lebih besar pada saat dulu. Nah, itu berdasarkan jenis tanah ya. Jadi kalau pasir itu berdasarkan bentuknya, kalau lempung berdasarkan riwayat pembebanannya atau over consolidation ratio-nya. Sekarang kalau pengaruh lain adalah tegangan kekang. Itu confining pressure, tegangan pakai C. Ya. Atau sama dengan Anda dulu pernah melakukan perhitungan tegangan vertikal efektif begini, atau begini juga tidak perlu disebutkan vertikalnya, gitu, efektif. Jadi kalau misalnya tanah ini secara 3 dimensi, ini permukaan tanah, berapa tegangan kekangnya? Tegangan kekang ini dipengaruhi oleh tegangan vertikal, tegangan pada sumbu horizontal, itu ada 2, pada sumbu misalnya 3, yang ini adalah
Ini sumbu eh, X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Ya. Nah, tinggal dibagi 3. Jadi itu tegangan eh, kekangnya sama dengan tegangan rata-rata pada tanah ini. Ini adalah pakai bar, itu aja yang tegangan rata-rata. Tapi umumnya tegangan vertikal sigma 1 ini umumnya lebih besar daripada yang vertikal, biasanya lebih besar daripada yang horizontal. Sigma 2 itu sama dengan sigma 3. Jadi yang vertikal biasanya lebih besar daripada yang lateral, yang horizontal. Kenapa? Karena proses pembentukan tanah itu secara vertikal, sedimentasi itu uh, berlangsung secara vertikal, bukan secara horizontal. Makanya tegangan vertikal biasanya lebih besar. Karena tegangan vertikal lebih besar, kita wakili sigma 2, sigma 3 ini diwakili dengan sigma 1, di mana sigma 1 ini sama dengan sigma vertikal. Atau kita bisa tulis seperti ini. Ya, paham ya? Karena sedimentasi bersifat vertikal, maka kontribusi tegangan vertikal lebih besar daripada kontribusi tegangan horizontal ataupun radial terhadap tegangan kekang tanah. Ya. Kemudian, jadi ini mempengaruhi, di mana mempengaruhinya? Di sini nih. Gmax, ini untuk tanah pasir ya. Itu dipengaruhi oleh nilai tegangan kekang ini. Jadi ini sama dengan, ini kalau saya tulis, ini sama dengan pangkat 0,5 itu akar kan? Pangkat sama dengan pangkat setengah kan? Akar dari sigma tegangan rata-rata dari tanahnya. Begitu. Ini adalah yang ini nih, ya. Jadi untuk tanah pasir dipengaruhi oleh uh, tegangan kekang dan angka pori. Angka pori itu apa? Sebentar. Tadi kalau tegangan kekangnya, tegangan ininya makin besar, maka G-nya makin, Gmax-nya makin besar. Oke? Tetapi tidak demikian dengan angka pori. Angka porinya makin besar, itu nilai Gmax-nya makin kecil. Kenapa? Karena kalau Anda lihat ini fase tanah, Anda di Mektan 1 ya, Index Properties. Ini fase tanah. Angka pori adalah volume pori dibagi volume partikel tanah. Ini adalah volume pori, ini adalah volume partikel tanah. Semakin besar pori-porinya, otomatis semakin rendah kekuatan tanahnya. Maka kekakuan tanahnya akan makin kecil. Paham ya? Jadi berbanding terbalik. Jadi kalau angka pori makin besar, maka modulus geser kekakuan tanahnya makin kecil, modulus gesernya. Itu pada tanah pasir. Kalau pada tanah lempung, selain dari tegangan kekang tanah, tegangan confining pressure, juga dipengaruhi over consolidation ratio. Tadi saya sudah jelaskan, OCR-nya semakin besar, maka nilai modulus gesernya makin besar. Kenapa? Karena tanah yang pernah mengalami beban lebih besar dari saat ini, jadi OCR itu kan artinya rasio antara tegangan prakonsolidasi dibagi dengan tegangan vertikal saat ini. Ya. Jadi kalau makin besar tegangan yang dulu pernah dia terima, berarti tanahnya makin kuat kan? Tapi kalau dibandingkan dengan tegangan tanah yang tegangannya tidak pernah mengalami beban yang besar,
pada saat dulunya. Selain itu, modulus geser pada tanah Lampung dipengaruhi oleh angka pori. Sekali lagi, angka pori berbanding terbalik dengan modulus geser. Semakin besar angka pori, kan nilai pengurangnya makin besar ini. Jadi makin kecil ya. Tuh. Nah, kemudian nilai K, di sini ada K kecil nih. Ada nilai K, itu kita lihat dari indeks plastisitas. Indeks plastisitas itu dikatakan kecil kalau kurang dari 40. Indeks plastisitas ini dikatakan besar kalau lebih dari 40. Jadi ini batasnya. Nah, jadi K tergantung dari nilai indeks plastisitas. Ya. Misalnya K-nya 40 persis, maka nilai K-nya 0,3. Jadi semakin besar indeks plastisitasnya, nilai konstanta pangkat untuk OCR, jadi kan OCR-nya dikalikan, dipangkatkan K. Nah, semakin plastisitasnya makin tinggi, maka nilai K-nya makin tinggi. Plastisitasnya makin rendah, maka makin rendah nilai K-nya. Nah, ini kalau tadi ini orang Amerika ya, ini orang Jepang yang sekarang, ini orang Jepang. Orang Jepang ini mengumpulkan dari beberapa percobaan. Ada yang tadi yang dari orang Amerika ini dimasukin lagi. Ya. Ini untuk yang tanah pasir, ini untuk yang tanah lempung, ini orang Amerika. Selebihnya itu orang Jepang semua, ini orang Jepang nih. Ini orang Jepang juga nih. Jadi Jepang banyak, kenapa? Karena Jepang sering dilanda gempa bumi. Paham ya? Amerika pun yang melakukan percobaan itu hanya di California. Karena tidak semua wilayah Amerika terguncang gempa. Yang di California lebih banyak. Nah, Jepang itu otomatis seluruh negerinya sering diguncang gempa. Tetapi mereka melakukan percobaannya kebanyakan dengan resonan kolom. Resonan kolom itu kan regangannya kecil, gamanya kalau regangan kecil itu lebih representatif untuk regangan pada fondasi mesin akibat getaran mesin. Jadi resonan kolom itu cocok untuk regangan mesin. Jadi kalau Anda mencari persamaan ini mana yang Anda mau pakai, carilah yang untuk perancangan fondasi mesin, cari yang menggunakan uji resonan kolom. Oke, ini untuk fondasi mesin nih. Tetapi kalau Anda cari untuk gempa bumi, maka yang ini, siklik reaksial. Karena apa? Karena regangannya besar. Ini untuk gempa. Karena pada saat siklik reaksial, regangannya besar. Maka persamaan ini cocok untuk mencari modulus geser bagi tanah yang mengalami gempa bumi. Tapi kalau yang ini cocok untuk mencari modulus geser bagi tanah yang mengalami getaran akibat fondasi mesin. Paham ya? Karena menggunakan resonan kolom yang menghasilkan regangan yang kecil. Anda bisa lihat di sini sebelumnya yang tadi. Nah, ini. Nah, jadi fondasi mesin itu regangannya kecil. Di bawah 10 pangkat min 3. Nah, ini fondasi mesin. Wilayahnya fondasi mesin. Kalau gempa, ini wilayah gempa. Ini regangannya besar. Ini menggunakan pengujian di laboratorium menggunakan cyclic reaksial. Sedangkan untuk fondasi mesin menggunakan resonan kolom. Pengujian laboratoriumnya untuk memperoleh. Jadi jangan salah menggunakan persamaan. Ya. Lihat dulu diperoleh dari percobaan apa. Kalau diperoleh dari percobaan resonan kolom, maka dia cocok untuk regangan kecil, cocok untuk analisis dinamis fondasi mesin. Tapi kalau diperoleh dari siklik reaksial, maka dia menghasilkan regangan besar. Cocok untuk persamaan ini untuk mencari modulus geser bagi analisis dinamis pada
tanah yang mengalami gempa bumi. Oke, paham ya? Jadi bagaimana cara ininya. Sedangkan jenis tanahnya sekali lagi ini untuk pasir, ini untuk lempung. Jangan tertukar. Nggak, jadi kalau lempung itu punya namanya indeks plastisitas. Dia menggunakan tanah yang indeks plastisitasnya rendah, di bawah 40. Ini tinggi, di atas 40. Ya. Jadi macam-macam, bervariasi. Makanya banyak persamaannya. Anda kalau melakukan percobaan di laboratorium bisa jadi menghasilkan persamaan baru. Ya. Nah, kemudian pasir, macam-macam pasir juga. Ada yang 3 macam, ada yang 11 macam. Ya. Ada yang bersudut. Kan tadi bentuk butirannya mempengaruhi terhadap modulus geser. Ini yang bersudut menghasilkan persamaan ini. Persamaannya itu kalau sini lihat Gmax, A-nya apa? A-nya 3.300 misalnya, 3.300. Fe-nya apa? Fe-nya 2,97 minus E kuadrat dibagi 1 plus E. Kemudian N-nya apa? N-nya dikalikan ini tegangan vertikal pangkat 0,5. N-nya 0,5. Itu maksudnya kenapa banyak ininya. Kalau Anda butiran pasirnya bulat, pakai persamaan ini. Anda tuangkan di sini untuk mencari Gmax. Faktor-faktornya. Betul ya? Itu caranya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari modulus geser maksimum. Artinya apa? Artinya semua ini kan untuk kondisi regangan kecil. Ketika Anda melihat ini regangan Gmax, otomatis semua ini untuk mencari modulus geser pada regangan kecil. Ya, cocok untuk perancangan fondasi mesin. Dia itu tidak menggunakan ini. Nah, yang di sini yang Rusler maupun Richard itu tidak menggunakan ini. Dia tidak menggunakan ini. Tetapi dia menggunakan sigma A dan sigma B. Sebetulnya sigma A dikali sigma B ini bisa ini pendekatan untuk tegangan kekangnya dari tanah. Begitu pula di sini sigma A plus sigma B per 2 itu sebetulnya ekuivalen dengan tegangan kekangnya. Jadi yang namanya penelitian itu kan harus berbeda, tidak boleh ada yang sama. Makanya mereka menggunakan istilah sigma A, sigma B, padahal sebetulnya kalau ini dikalikan itu serupa dengan ini. Ya. Yang lainnya sama, dia pakai OCR, dia pakai angka Pori. PA itu sama dengan tekanan atmosfer di pantai, itu 100 kPa. Jadi PA itu adalah 100 kPa. 100 kilopascal. Ini juga sama ya. Ini ya. Kemudian tanah itu bergantung kepada mana tadi? Faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini sudah yang ini sudah sorry, tegangan kekang belum. Yang ini nih. Tanah juga di modulus geser itu dipengaruhi oleh ini khusus untuk tanah lempung, ini khusus untuk lempung. Bukan untuk pasir ya. Lempung atau lanau. Lempung dan lanau. Bukan untuk pasir.
Kenapa? Karena SU itu nilainya sama dengan nilai kohesi CU. Jadi kalau Anda tahu nilai ini dalam satuan KPA misalnya, maka Anda bisa menghitung nilai Gmax. Ya. Jadi nilai Gmax ini itu sama dengan ada faktor dapat dihitung dari SU. Dari mana SU? Kalau ini dari berbagai tes. Apa? Unconfined compression test, direct shear test, triaxial test. Itu bisa menghasilkan nilai SU, yaitu akan menghasilkan nilai CU, kohesi undrained. Jadi kalau ini adalah tegangan normal, ini tegangan geser, Anda menghasilkan lingkaran Moore, maka ini akan menghasilkan nilai CU. Jadi SU itu sama dengan nilai CU. Jadi untuk tanah lempung, nah ini kalau melakukan percobaannya dari triaxial UU, ini triaxial CU. Jadi macam-macam persamaannya. Satuannya apa? Satuannya juga macam-macam. Kalau tidak disebutkan, berarti satuannya KPA. Berarti ini satuannya KPA, maka hasilnya juga ini pasti KPA. Gmax-nya pasti KPA, SU-nya KPA, ini KPA. Tapi kalau ini, yang nomor ini nih, SU-nya dalam kilogram per sentimeter persegi, Gmax-nya juga dalam kilogram per sentimeter persegi. Lihat ini. Ya. Sedangkan yang lain, kalau tidak disebutkan, berarti dalam KPA. Baik SU maupun Gmax. Tapi kalau misalnya, ini nih, ada kekecualian yang ini. Yang ini misalnya, SU-nya dalam KPA, tetapi Gmax-nya dalam MPA. Ya. Kalau tidak disebutkan, ini pasti KPA, ini pasti KPA. Kalau Anda lebih spesifik pengujian, lebih baik cari persamaan yang sesuai. Misalnya, Anda menggunakan uji triaxial UU, maka pakai persamaan ini atau ya itu. Kalau uji kuat tekan bebas, Anda gunakan ini. Kalau uji triaxial CU, Anda gunakan ini. Itu lebih baik. Jangan Anda gunakan persamaan yang tunggal yang ini. Ini berbagai tes. Jadi bisa digunakan dari semua untuk semua kondisi. Tetapi tidak akurat persamaannya. Lihat ini, rentangnya antara 1000 sampai 3000. Jadi tidak akurat. Jadi harus lebih spesifik. Anda menggunakan ujinya apa? Ini UU, CU, atau unconfined compression test. Ya, itu lebih spesifik. Kemudian ini juga sama. Ya. Jadi Gmax sama dengan SU dikali ini semua nih. Ya. Jadi SU dikali itu. Ya. Satuannya KPA lah. Ya. Ini satuannya KPA. Ini kita akan melihat Gmax itu akan meningkat kalau plastisitasnya lempungnya rendah. Gmax akan meningkat kalau nilai OCR-nya, nah ini harusnya nilai OCR itu naik, Gmax naik. Ini rasio ya, ini rasio. Confining pressure itu meningkat, maka Gmax-nya meningkat kalau plastisitasnya tinggi.
Tapi kalau plastisitanya rendah, kurang dari 40%, maka confining pressure-nya turun, Gmax-nya yang meningkat berbanding terbalik. Ya. Jadi ini nilai indeks plastisitasnya naik, OCR-nya naik, maka nilai rasio Gmax per adherency strength-nya turun. Ini kan turun. Nah, ini kan turun. Jadi berbanding terbalik dengan nilai OCR, berbanding terbalik dengan nilai plastisitas indeks. Rasio dari Gmax per SU. Kemudian, nah ini, apalagi yang mempengaruhi nilai modulus geser. Yang mempengaruhi adalah besarnya tegangan geser, nilai ini. Anda lihat kurvanya itu yang ini kan. Ini kurvanya. Kalau ini saya ambil satu titik di sini, maka itu tegangan, ini regangan. Kalau saya ambil titiknya di sini, ini regangan keduanya. Ternyata kalau yang ini akibat tegangan pertama dan regangan pertama akan menghasilkan Gmax, sedangkan pada saat tegangan kedua, regangan kedua akan menghasilkan G second. Kan begini, dia makin landai kan, makin landai. G second. Ya. Jadi semakin besar nilai tegangan, yaitu tegangan 2 lebih besar daripada tegangan 1, akan nilai G-nya makin kecil. Ya. Artinya G lebih kecil daripada Gmax. Ya. Pada saat dia tegangan kedua, dia modulus gesernya adalah G. Pada saat awal waktu tegangan pertama, dia modulus gesernya maksimum kan. Intinya makin besar tegangan, tegangannya makin besar, modulus gesernya makin kecil. Karena dia makin rebah, makin landai dibandingkan saat di awal. Nah, begitu pula ketika regangannya makin besar, otomatis regangannya juga makin besar kan. Pada saat ini tadi G-nya makin kecil, maka pada saat ini juga ketika regangannya besar, G-nya pasti makin kecil, yaitu ini. Modulus geser tanah berbanding terbalik dengan regangan dari tanah. Semakin besar regangan, semakin kecil modulus gesernya. Ya. Jadi kondisinya ya ini makin besar ke kanan, maka G-nya makin kecil. Makin landai kan kemiringan kurvanya. Kalau kita buat tabel grafik, ini adalah rasio G dibagi Gmax. Jadi kalau kita ini adalah Gmax, G0 lah di 0, sedangkan ini adalah G. Artinya apa? Makin besar regangan,